Empat komponen akal itu ada. Ada api yang membakar, ini ternyata bisa dimanfaatkan. Dia manfaatkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Sekaligus saya ucapkan ya, karena hampir lebih 1 bulan kita sudah offline. Alhamdulillah kita bisa online kembali dalam acara Parenting School. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya lanjutkan pembahasan kita tentang akal ya. Pada saat ini kita fokus di pembicaraan bagaimana menguatkan akal part kedua. Lebih khusus lagi, kita nanti akan membahas tentang bagaimana membentuk akal yang islami dan akal yang tidak islami ya. Jadi kemarin kita sudah ketahui bahwa ada 4 komponen akal. Yang belum mengikuti bisa mengikuti ya di sesi kami sebelumnya. 4 komponen itu dan bagaimana cara kerjanya di sesi sebelum ini ya. Baik, 4 komponen akal itu ada fakta yang akan atau persoalan yang akan dipecahkan. Yang kedua, indera untuk menangkap persoalan. Kemudian dari indera ini kemudian kesan-kesan tentang persoalan yang ditangkap oleh indera ini diteruskan ke otak. Kemudian di dalam otak sudah ada informasi sebelumnya tentang persoalan itu atau tentang benda itu ya. Nah, kemudian dari sinilah informasi sebelumnya itu dipakai untuk memecahkan persoalan atau mengidentifikasi fakta yang di indera. Nah, sebetulnya ada tiga kemampuan akal ya. 3 kemampuan akal manusia, di mana level pertama itu adalah identifikasi, baik itu identifikasi benda-benda atau identifikasi masalah-masalah. Itu kemampuan akal yang pertama. Nah, ini dimiliki oleh manusia sejak lahir ya. Sejak lahir. Jadi bayi pun bisa mengidentifikasi. Ya, mungkin yang pertama-tama dia mengidentifikasi ini suara bapaknya, ini suara ibunya. Kemudian agak gede sedikit dia sudah bisa melihat, oh ini wajah ayahnya, ini wajah ibunya. Terus berkembang dan kemudian sampai tingkat anak-anak, dia udah kenal teman-temannya, dia kenal rumahnya. Ini proses identifikasi saja semua. Oh, ini benda namanya meja, ini namanya handphone, ini namanya patlot, dan seterusnya. Nah, ini level pertama. Level kedua, akal manusia ini bisa memanfaatkan. Jadi dia mempelajari dari hasil identifikasinya itu, dia kemudian mengetahui sifat-sifat benda-benda. Ya. Misalnya api itu panas, air itu mengalir ke bawah, dan seterusnya. Dia bisa mengidentifikasi hukum-hukum alam ini, sebab akibat yang terjadi. Nah, kemudian kemampuan yang kedua pada akal manusia ini adalah memanfaatkan khasiat benda-benda itu. Ya, memanfaatkan, misalnya ada api yang membakar, ini ternyata bisa dimanfaatkan. Dia manfaatkan untuk masak misalnya. Air ini bisa untuk menggerakkan turbin, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemampuan pertama ini
seringkali disebut dengan sains, ya, kemampuan manusia mengidentifikasi, ini ilmunya disebut sains, ya. Oh ada listrik, hanya tahu saja, oh ini sifat-sifat air, sifat-sifat gravitasi, ini identifikasi. Kemudian manusia mampu memanfaatkan hukum-hukum sebab akibat yang berada di benda-benda itu, yang bekerja di benda-benda itu untuk kepentingan dia. Nah, ini namanya ini namanya teknologi, ya. Jadi teknologi itu kemampuan manusia, kemampuan akal manusia memanfaatkan khasiat benda-benda. Listrik, dia tahu listrik. Oh, listrik ternyata bisa dimanfaatkan untuk ini dan itu, ya, bagi kepentingan manusia. Jadi ada sains, ada teknologi. Nah, teknologi ini kemampuan memanfaatkan ini mulai muncul sejak mulai remaja, itu sudah mulai itu otak-atik, senang otak-atik. Nah, tetapi kemampuan ini, kemampuan akal manusia ini belum maksimal karena ada level ketiga. Kemampuan manusia yang ketiga ini adalah, kalau tadi yang kemampuan level kedua ini belum bicara baik dan buruk, ya. Jadi memanfaatkan listrik itu aja, memanfaatkan api itu saja. Nah, level ketiga adalah memanfaatkan ini untuk ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Nah, ke arah yang baik atau ke arah yang jahat, misalnya begitu, ya. Nah, ini kemampuan ketiga atau yang high level ini muncul ketika seseorang itu sudah akil balik, ya. Maka wajar kalau Allah kemudian membebani satu taklif hukum, satu beban hukum kepada manusia ketika akalnya sudah sempurna. Artinya 3 level itu dimiliki semua, ya. Jadi orang yang sudah akil balik itu dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, gitu, ya. Nah, akan tetapi di sini baik dan buruk itu sebetulnya tergantung bagaimana cara pandang baik dan buruknya itu. Nah, bagaimana manusia menilai sesuatu ini baik atau buruk, ini kembali lagi di informasi yang masuk ke dalam otaknya, ya. Jadi kalau identifikasi ini manusia bisa belajar dari lingkungan, manusia bisa menyerap apa yang terjadi di lingkungan ini. Kemudian kalau memanfaatkan ini, manusia dari try dan error, ya. Nyoba ini, nyoba itu, ya. Air dicoba, bisa nggak untuk muter turbin? Oh, ternyata bisa. Nah, jadi dari pengalaman, dari eksperimen. Namun untuk kemampuan ini baik atau buruk, manusia tidak akan mampu membedakan ini baik dan buruk ketika di dalam otaknya itu tidak diberitahu ini baik, ini buruk. Jadi harus diberitahu. Kalau kemampuan yang lain itu bisa eksperimen, ya, dia bisa mengamati alam, kemudian dia bisa mengidentifikasi, kemudian bereksperimen, apa yang dialami digunakan untuk apa, ini ya dia bisa bereksperimen. Tetapi untuk tata nilai ini benar, ini salah, itu manusia butuh bimbingan. Sebab tanpa bimbingan manusia nggak bisa membedakan sesuatu yang baik dan buruk itu bisa nisbi, ya, bisa terserah sudut pandangnya masing-masing. Nah, disinilah manusia butuh bimbingan apa sejatinya yang benar itu benar, ya. Bahwa benar, gampangnya begitu, ya. Dan satunya lagi, oh ini memang benar-benar buruk. Nah, manusia tidak mampu kecuali ada bimbingan di situ, ada petunjuk, ya.
Kalau nggak ada petunjuk bagaimana? Ya dia punya baik dan buruk itu sendiri, ya, sendiri. Ya. Bisa ngawur. Ya. Nah untuk itulah bagaimana akal manusia itu bisa menjadi akal yang baik, yang islami, dan yang bisa menjadi akal yang tidak islami, tergantung dari informasi yang masuk ke dalam otaknya, tergantung tata nilai yang diinstalkan ke dalam otaknya. Nah, bila informasi yang masuk tentang tata nilai, tentang aturan-aturan baik dan buruk itu dari Islam, maka akalnya nanti akan terbentuk akal yang islami. Dan kalau yang masuk ke dalam otaknya itu tata nilai ukuran yang tidak dari Islam, maka ya otaknya tidak akan menjadi, atau akalnya tidak akan menjadi akal yang islami, sehingga ini pengaruhnya luar biasa. Ya. Level ketiga ini bisa mempengaruhi level kedua dan level pertama. Ya. Misalnya dia menganggap alkohol ini baik, ya, maka dia memanfaatkan pengetahuan tentang fermentasi itu dia gunakan untuk teknologi menghasilkan alkohol yang itu digunakan untuk mabuk-mabukan misalnya. Nah, jadi ini sangat penting sekali, ya, level ketiga ini untuk diajarkan, karena manusia tidak mampu menilai sesuatu itu dengan benar kalau tidak ada bimbingan dari Allah. Nah, untuk itu Allah turunkan bimbingan berupa Al-Quran. Nah, cuman manusia bisa mengidentifikasi bahwa Quran ini memang sumber yang valid atau tidak. Dia berasal dari Allah atau bukan. Nah, ketika dia sudah bisa membuktikan bahwa ini memang berasal dari Allah, maka manusia yakin ini dari Allah, maka apapun yang dikatakan Al-Quran, maka pasti itu benar. Dan sejak saat itulah manusia bisa untuk menilai sesuatu itu dengan baik dan buruk sesuai dengan sudut pandang dari Islam. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya, bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran itu memang sumber yang valid dan dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.